Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Ajar Lubis dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Nomor induk mahasiswa 102020019. Di sini saya membuat video bertujuan untuk menyelesaikan UAS yang sudah diberikan oleh Bu Atira. Untuk soal nomor 1, jelaskan keterkaitan 3 pilar negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam penerapan Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG ini perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu di mana negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar ini sendiri adalah yang pertama itu, negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. Yang kedua, dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Yang ketiga, masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial atau social control secara objektif dan bertanggung jawab. Untuk soal nomor 2, jelaskan penjelasan dan berikan masing-masing contoh dari penerapan prinsip GCG di perusahaan di Indonesia. Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip ini di tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Pemahaman ini didasari komitmen PT Sarana Multigria Finansial untuk senantiasa menegakkan penerapan GCG dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya. Pelaksanaan semua kegiatan telah disesuai dengan prinsip dasar GCG, yaitu ada transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian. Transparansi itu sendiri adalah asas keterbukaan selalu diterapkan dalam menjalankan bisnis melalui penyediaan informasi yang material dan relevan, serta dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas perseroan memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja organisasi perusahaan. Independensi perseroan selalu memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen sehingga masing-masing organisasi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Untuk soal nomor 3, dalam berbisnis, tujuan utama pembisnis pada umumnya adalah keuntungan secara material. Apakah saudara setuju dengan pembisnis yang menegaskan bahwa usaha tidak akan mendapatkan keuntungan ketika berbisnis dengan berpegang pada etika? Menurut saya, justru jika bisnis yang tidak dengan etika akan cepat jatuh. Karena mungkin ada saatnya pembisnis tanpa etika bisa cepat maju, tetapi pada akhirnya akan cepat jatuh juga. Karena hidup ini berpegang pada hukum alam, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu dapatkan. Untuk soal nomor 4, sebutkan kekuatan dan kelemahan masing-masing dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialisme. Jelaskan aspek-aspek etis dan yang terdapat dalam masing-masing sistem ekonomi tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalis?
Sistem ekonomi kapitalisme ini merupakan sistem di mana pelaku usaha swasta memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kepentingan mereka. Kelebihan dan kekurangan ekonomi kapitalisme ini, yang pertama itu ada kelebihannya. Yang pertama, para pendukung aliran ekonomi kapitalis mengklaim bahwa kebebasan ekonomi akan membuat masyarakat mampu memiliki banyak peluang untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kelebihan yang kedua itu, persaingan bebas yang terjadi antar individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkatan yang wajar. Kelebihan ekonomi kapitalis yang ketiga, para ahli ekonomi kapitalisme beranggapan bahwa mendapatkan hasil keuntungan yang banyak adalah tujuan yang baik. Dan tujuan ini adalah sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Kelemahan ekonomi kapitalis itu sendiri yang pertama adalah persaingan yang bebas antar para pekerja akan menimbulkan banyak sekali keburukan dalam masyarakat jika kapasitas kerjanya terganggu. Kelemahan yang kedua adanya jurang perbedaan yang dalam antara hak majikan dan pekerja. Kelemahan yang ketiga, sistem ekonomi kapitalisme akan memanfaatkan seluruh produksi dan distribusi di bawah penguasaan yang ahli dan akan mengesampingkan masalah kesejahteraan banyak masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi sosialisme? Sistem ekonomi sosialisme ini merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang ada di dunia. Dan sistem ekonomi sosialisme ini diatur atau dikomandoi oleh negara. Dalam sistem ini, perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Terus, kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialisme ini adalah yang pertama, kelebihannya di bawah sistem ini para pekerja tidak mengalami eksploitasi. Hal ini dapat terjadi karena mereka akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Kelebihan yang kedua, sistem ini bisa menghilangkan penderitaan rakyat karena seluruh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya telah diatur dan disediakan oleh negara. Kelebihan yang ketiga, dikarenakan kontrol negara yang kuat, pengelolaan sumber daya alam bisa dilakukan dengan lebih bijak. Kelebihan yang keempat, pelaksanaan dan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Kekurangan dari sistem ekonomi sosialisme itu sendiri, yang pertama itu sistem ekonomi sosialis mempercayai bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja sama. Yang kedua, dikarenakan setiap anggota masyarakat telah memiliki peran yang diatur oleh negara, keinginannya untuk menjadi wirausaha pun berpotensi menurun. Yang ketiga, peran negara yang terlalu besar juga bisa berbahaya bagi masyarakat jika pemimpin yang terpilih ternyata menyalahgunakan kekuasaannya. Yang keempat, hak yang dimiliki individu tidak diakui. Hal ini menyebabkan dan memastikan kreativitas dan inovasi setiap individu untuk berkembang. Aspek etis dalam kapitalisme dan sosialisme ini menurut saya masih kurang karena banyak hal yang tidak etis yang ada di dalamnya karena kapitalisme yang ingin menguasai semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.